Ilmu sholat itu bukan mudah. Ilmu sholat itu ada. Yang pertama ilmu sholat itu apa? Ini dia caranya. Ketika seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama setelah membaca niat sholat, kadang-kala mohon maaf, sebelum kita mengangkat takbir tak pernah kita membayangkan ini, itu. Tapi kenapa ya Ustaz, ketika aku sudah mengangkat takbir Allah Akbar, ingat sana, bukanmu belum terbayar. Ingat sini, emasmu diambil tuyul. Ingat sini, lakimu belum pulang. Ingat sini, anakmu pergi main-main. Kadang-kadang tuh terpikir. Tapi ketika hati kita sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika angkat takbir Allahu Akbar, apa arti dari Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Dan kita adalah makhluk yang kecil. Makhluk yang kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Setelah kita mengangkat takbir, apa yang kita baca? Doa iftitah. Kita ambil poin pentingnya saja dari doa iftitah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita telah menyerahkan bunda, kita telah menyerahkan kepada Allah ayahanda, hidupku, matiku, sehatku, ibadahku, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita tidak yakin ketika kita diberikan ujian, kita masih menyalahkan Allah itu tidak adil, Allah itu tidak sayang, Allah itu tidak cinta kepada kita. Padahal kita sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang bekerjakan di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas dititipkan. Setelah doa kita tadi, kita masuk ke doa surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Maknanya apa? Sesulit apapun hidup kita, seberat apapun ujian musibah yang kita alami, apalagi kita lihat saudara-saudara kita di Tapteng, di Aceh, di Semolga, seberat-beratnya ujian kita, lebih ada lagi yang lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka
Kira-kira apa? Belum lagi siap salam. Belum lagi siap salam udah ancang-ancang udah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Capek kali udah. Pulang. Udah. Setelah membaca doa iftitah dan juga surah Al-Fatihah, apa selanjutnya yang kita gerakan? Ruku ini luar biasa. Kalau kita tak tahan, semua apalagi kalau ada asam urat romantik semua itu. Ruku, Allahu Akbar. Kenapa mata kita harus tertuju di mana kita sujud, di situlah kita lihat. Karena di situ Allah ingin menunjukkan kepada kita, wahai hambaku, engkau itu siapa apapun dirimu di dunia ini, sekaya apapun dirimu di dunia ini, dan sebesar apapun kekuasaanmu dengan jabatanmu di dunia ini, engkau itu tidak ada apa-apa di hadapanmu. Ibaratnya aku yang ruku, kau itulah ibaratnya seperti cacing, belut, semut, serangga, kecoa dan sebagainya. Kita itu pada hakikatnya kotor. Pada hakikatnya kita itu banyak kesalahan dan banyak dosa. Makanya kita disuruh jangan sombong, jangan merasa jadi hebat, dan juga jangan merasa dengan banyaknya harta kita bisa menguasai dunia dengan semua keinginan kita. Maka setelah ruku, tidak sami Allahu liman hamidah, baru balik lagi sujud. Allahu Akbar. Ketika sujud, kepala ini tempatnya paling atas dulu. Tempatnya paling atas. Dan kepala ini tak ada satupun yang berani memegang kepala kita kecuali orang tua kita. Tapi kenapa ketika sudah berada Allah Subhanahu wa taala, kepala ini tempatnya di paling rendah, serendah-rendahnya, dan tempat yang paling jorok dan kotor sekotor-kotornya. Bahkan kita cium, sujud itu akan sah dan afdal apabila kening, hidung, mulut menempel di atas sajadah kita. Itu baru afdal sujud kita. Itu hukumnya. Kening, hidung, bibir harus bersih. Bahkan ketika kita wafat meninggal dunia, dibuka sedikit kain kafan kita, ini pun harus kena ke ini, menghadap kanan kita kan, harus ini. Nah di sini poin penting. Apa yang kita baca ketika sujud kita? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Berapa banyak Pak? 3 kali. Nah di sini poin pentingnya, supaya semangat kita beribadah, supaya hati kita bisa lebih tenang. Ketika kita sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, yang pertama bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengelus kepala kita seraya mengatakan, wahai hambaku, seberat apa ujian yang kuberikan kepadamu sehingga engkau enggan meminta pertolongan kepadaku di balik ujian yang kuberikan kepadamu. Bukankah aku Rabb yang bisa memberikan kemudahan di balik ujian-ujian yang kuberikan kepadamu? Maka datanglah sini dekat kepadaku, maka akan kupermudah segala urusan dan ujian yang kuberikan kepadamu. Poin yang pertama. Yang kedua, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang kedua, wahai hambaku, hajat-hajat apa yang perlu aku kabulkan, doa-doa apa yang perlu aku ijabah, maka sini datang dekat kepadaku, maka akan kukabulkan segala
Sesulit apapun hidup kita, seberat apapun ujian cobaan kita, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, maka ketika kita berkata subhanallah bihamdihi, di sini poin penting ini. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menulis kepala kita di dalam sujud kita seraya mengatakan, wahai hambaku, aku tahu dirimu banyak dosa dan juga banyak kesalahan selama engkau hidup di dunia ini. Maka dekatlah dan mintalah ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni segala dosa dan kesalahanmu selama engkau hidup di dunia ini. Tapi pertanyaannya, Allah membukakan lebar pintu rahmat ampunan kepada kita sebagai hamba-Nya. Tapi kita, apakah kita mau minta ampunan dengan cara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ada memanggil kita, sebelum hayat di ujung kematian kita? Apakah kita sudah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala?